Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di sini dengan Pak Derian. Pada kali ini akan dipersembahkan sebuah penampilan tentang pembelajaran, yaitu peta, atlas, dan globe. Apa itu peta, apa itu atlas, dan apa itu globe? Ya. Jangan lupa ya untuk di subscribe ya, biar tambah semangat ya. Ini adalah peta dunia ya. Kemudian ini adalah peta Indonesia. Terus lanjut ya. Ini adalah peta Jawa Timur. Lanjut, Provinsi Jawa Timur ya. Kemudian lagi, ini adalah peta Provinsi Kabupaten Pamekasan. Peta pariwisata Kabupaten Pamekasan. Lanjut. Nah, apa itu peta? Nah, peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat peta yang baik. Seperti apakah peta yang baik? Ya. Pertama, ya, adalah conform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, equidistant, yaitu jarak peta jika dikalikan dengan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Berikutnya, 3, ekuivalen, yaitu bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kemudian macam-macam peta ya, kita lihat. Berdasarkan isinya, ada peta umum, kemudian ada peta khusus. Peta khusus berdasarkan bentuknya ya. 1, peta datar atau planetary ya. Kemudian peta timbul, peta digital, kemudian berdasarkan skalanya, peta kadaster, peta skala besar, peta skala menengah, dan peta skala kecil. Nah, kita lihat satu. Macam peta berdasarkan isinya. Ada peta umum, yaitu peta yang menggambarkan seluruh kenampakan di permukaan bumi, baik kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Kemudian untuk peta khusus, atau sering juga disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan hanya satu aspek dari gejala permukaan bumi. Ya, diulangi, kalau di peta umum itu memberikan berbagai macam informasi. Bisa itu informasi tentang geografis, bisa itu tentang hasil bumi, bisa itu tentang penduduk dan sebagainya. Di situ lengkap. Kemudian untuk peta khusus, di sini hanya menginformasikan satu informasi saja,
Misalnya kalau peta pendidikan yang disampaikan di situ ya hanya pendidikan. Kemudian kalau peta pertanian ya yang disampaikan hanya masalah pertanian. Tidak ada informasi yang lain. Demikian. Kemudian macam-macam peta umum. Pertama adalah peta dunia. Peta dunia ini berfungsi memberikan informasi letak dan bentuk wilayah setiap negara di dunia. Yang kedua, peta korografi, yaitu peta yang memberikan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil. Ketiga, peta topografi, yaitu peta yang memberikan gambaran tentang permukaan bumi dan reliefnya. Berikutnya, contoh peta umum dunia. Ini adalah peta umum. Kita lihat di sini ada bermacam-macam informasi. Ada benua, ada samudra, ada negara. Jadi dalam satu peta ini disampaikan bermacam-macam informasi. Contoh peta umum korografi. Ini adalah Kabupaten Karanganyar. Di sini juga terdapat berbagai macam informasi. Ada informasi geografis, ada informasi administrasi dan sebagainya. Termasuk juga ada ketinggian permukaan bumi. Ini berdasarkan warnanya. Berikutnya, contoh peta umum topografi. Ini adalah peta geologi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini hanya banyak memberikan tentang informasi geologi. Banyak informasi tentang geologi. Berikutnya, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan satu aspek dari gejala di permukaan bumi. Jadi hanya satu saja. Contoh peta khusus. Ini adalah contoh dari peta khusus, yaitu tentang persebaran hasil bumi di Indonesia. Di sini hanya diinformasikan tentang hasil bumi yang ada di Indonesia. Bisa dilihat pada legenda atau keterangan di situ yang disampaikan hanya berkaitan dengan hasil bumi di Indonesia. Berikut masih contoh peta khusus. Ini adalah peta khusus yang menginformasikan tentang potensi ikan perairan di Indonesia. Ini ada bermacam-macam jenis ikan yang ada di lautan Indonesia, di perairan Indonesia. Berbagai macam ikan. Terus masih contoh peta khusus. Yang ini adalah peta yang menggambarkan tentang hasil tambang. Hasil tambang. Kemudian peta datar. Peta datar adalah peta yang dibuat pada bidang datar. Perbedakan kenampakan di daratan maupun di lautan digambarkan dengan menggunakan perbedaan warna atau simbol lainnya. Biasanya di sini dengan menggunakan warna.
Misalkan untuk laut yang dalam itu digambarkan dengan warna biru tua. Kemudian yang dangkal digambarkan dengan warna biru muda. Kemudian dataran rendah digambarkan dengan warna hijau dan seterusnya. Nah, contoh peta datar. Nah, ini adalah peta datar ya. Ini dibuat pada bidang datar. Peta timbul. Peta timbul adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga gunung nampak menjulang dan lembah nampak di bawahnya. Jadi di sini kita bisa melihat antara daerah yang lebih tinggi dengan daerah yang lebih rendah. Nah, ini ya. Nampak sekali di sini bahwa peta ini ada bentuk 3 dimensi, tidak seperti yang tadi ya. Nih. Kemudian masih contoh peta timbul. Nah, ini juga. Nah, di sini kita melihat ya, bentuknya hampir realistis ya, seperti keadaan sebenarnya ya. Masih peta timbul. Nah, ini adalah peta timbul yang menggambarkan tentang lapisan bumi ya. Ini dari yang paling bawah ini nampak sekali ya. Ini gedung-gedung menjulang tinggi ya. Kemudian peta digital. Peta digital itu peta yang dibuat dengan alat bantu komputer dengan menggunakan satelit ya. Biasanya ini sering dipakai oleh orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan ya, tapi mereka belum paham arah atau jalannya ya, dengan menggunakan Google Map atau juga dengan Google Earth ya. Yang lebih sering adalah dengan menggunakan Google Map ya. Google Map ini bisa menunjukkan tempat atau lokasi di mana berada yang kita tuju ya. Berikutnya masih contoh peta digital. Ini adalah contoh peta digital. Ini ya. Ini kalau kita membuka dengan Google Earth ya, pada waktunya lampau sudah ditampilkan bagaimana menggunakan Google Earth untuk belajar IPS ya. Ini ya. Ini ada Google Earth ya. Bisa kalian download aplikasinya baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop ya. Kemudian peta kadaster. Peta kadaster, peta yang mempunyai skala 1:100 sampai 1:5000. Peta ini untuk menggambarkan peta tanah atau peta dalam sertifikat tanah. Kalau kalian di rumah ada sertifikat, silakan dilihat ya, sertifikat tanah atau akta tanah ya. Ini adalah contoh peta kadaster. Perhatikan bentuknya ya. Berikutnya, ini masih peta kadaster. Nah, biasanya ini ada di kartu undangan ya, untuk menunjukkan wilayah ya, atau tempat atau suatu lokasi ya. Kemudian peta skala besar. Peta yang mempunyai skala 1:5000 sampai 1:250.000.
Peta ini menggambarkan wilayah yang relatif sempit, misalnya peta kecamatan atau kelurahan. Ya. Ini adalah contoh peta skala besar. Ya. Ini adalah kelurahan Sunter. Berikutnya, ini adalah kecamatan Jakarta Pusat. Masih lagi. Kemudian peta skala menengah. Peta skala menengah yaitu peta yang mempunyai skala 1/250.000 sampai 1/500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan peta atau daerah yang agak luas. Misalnya adalah provinsi. Ini kita lihat di sini. Ini adalah contoh peta skala menengah. Ini adalah Provinsi Jawa Timur. Peta dengan skala kecil. Peta dengan skala kecil, ya, itu peta yang mempunyai skala 1/500.000 sampai 1/1.000.000 atau lebih. Peta ini untuk menggambarkan wilayah yang relatif lebih luas lagi, ya, seperti negara, benua, bahkan dunia. Nah, ini adalah contoh peta skala kecil. Ini adalah benua Australia. Terus, ini adalah peta dengan skala kecil. Ini gambar dunia, ya, ini. Ya. Dan unsur-unsur peta. Kita lihat. Peta yang baik di sini harus ada judul, kemudian simbol peta, garis astronomis, legenda, skala peta, arah mata angin, nama tempat, dan insert peta. Nah, jadi peta itu harus memiliki judul, ya, ada judulnya. Kemudian ada simbol peta, ada garis astronomis, ada legenda, ada skala, ada arah mata angin, nama tempat, dan insert. Judul peta. Judul peta menunjukkan daerah atau negara mana yang ada di dalam peta tersebut. Ini judul petanya, ya. Ini adalah peta Provinsi Bali. Ya, ini. Kemudian simbol peta. Banyak sekali simbol-simbol yang ada di dalam peta. Ya. Kenampakan atau hipsografi, ya. Kenampakan relief dan hidrografi, misalnya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, dan lembah. Ya. Yang ini, ya, adalah gambar permukaan dasar laut. Ya. Semakin ke bawah, ya, semakin dalam, warnanya semakin tua. Kemudian yang ini adalah menggambarkan daratan, ya. Yang hijau ini adalah dataran rendah. Kemudian yang kuning dataran tinggi, yang coklat pegunungan, dan yang coklat tua ini adalah daerah yang di puncak gunung yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter, ya. Jadi yang berwarna hijau itu dataran rendah, ya, dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan air laut. Kemudian yang berwarna kuning
ini merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut ya. Kemudian ini daerah pegunungan, dan yang paling atas, yang paling tua yaitu coklat, daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter. Masih simbol peta. Kenampakan buatan manusia seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan batas kota atau batas provinsi. Nah, ini adalah simbol-simbol yang dibuat oleh manusia ya. Ada jalan raya, jalan desa, ada rel kereta api, kota kecil, kota administrasi, dan ibu kota negara. Yang ketiga, ini kenampakan vegetasi. Simbol vegetasi secara umum berupa warna, dan vegetasi secara khusus ditunjukkan oleh gambar ya. Nah, ini gambar-gambar ini menunjukkan vegetasi yang ada di Indonesia. Ini yang ada di Sumatera, ini di Pulau Jawa, Kalimantan, ya, Sulawesi, Papua. Berikutnya, garis astronomis. Garis astronomis ini berupa garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ya, adalah garis yang melintang mengelilingi bumi ya, dari arah barat ke timur atau dari arah timur ke barat ya, dengan garis sejajar ya. Kemudian garis bujur, garis yang membujur menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Ya. Ini kalau digambarkan adalah ini adalah garis lintang, ini adalah garis bujur ya. Kemudian legenda berisi keterangan atau simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Jadi legenda ini menjelaskan ya, isi dari peta tersebut. Di situ berisi informasi-informasi yang ada di dalam peta. Ya, masih simbol peta. Skala peta. Skala yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya pada permukaan bumi. Ya. Ini gambar skalanya. Ya. Kemudian arah mata angin digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan arah mata angin pada peta tersebut. Ini bentuknya seperti ini, bermacam-macam ya. Ya. Untuk arah mata angin ini, utara selalu ada posisi di atas ya. Utara itu selalu ada di posisi atas. Itu yang sebenarnya yang baik ya. Tapi ada juga yang atas itu bukan utara. Berarti peta itu kurang bagus. Yang bagus, yang baik adalah utara itu selalu ada di atas. Kemudian atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk buku atau dijilid, atau dalam keadaan lepas tetapi dikumpulkan menjadi satu.
Jadi atas ini merupakan lembaran-lembaran dari peta yang disatukan, bisa dijilid ataupun tidak dijilid ya, tapi disatukan. Macam-macam atlas, ada atlas berdasarkan warna wilayahnya, kemudian atlas alam semesta, atlas dunia, atlas nasional, atlas regional, dan atlas kota. Atlas alam semesta. Nah, ini contoh atlas alam semesta ya, yang menggambarkan alam semesta. Ini galaksi Bima Sakti ya. Kemudian atlas dunia yang berisi tentang informasi-informasi yang ada di dunia ya. Kemudian atlas nasional ya, hanya menyampaikan satu negara ya, ini Indonesia ya. Berikutnya atlas regional, ini informasinya lebih sempit lagi ya. Ini hanya menyampaikan informasi yang ada di Jawa Timur. Ada juga atlas kota ya. Ini lebih sempit lagi wilayahnya karena hanya meliputi satu kota ya. Ini adalah peta kota Surabaya. Macam-macam atlas. Atlas berdasarkan tujuan ya, yaitu atlas sebagai referensi. Kemudian atlas wisata, atlas pendidikan. Atlas referensi ini digunakan sebagai referensi atau sebagai sumber ya pada sebuah karya. Jadi di situ banyak sekali informasi-informasi yang ada, kemudian dijadikan sebagai sumber karya ilmiah atau sumber penulisan ya, ilmiah ya. Kemudian atlas wisata ini berisi tentang daerah-daerah wisata di suatu tempat. Kemudian atlas pendidikan yang menginformasikan tentang dunia pendidikan. Ini contoh atlas referensi ya. Atlas wisata di sini menunjukkan tentang objek-objek wisata yang ada ya. Ini peta wisata Kabupaten Jember. Atlas pendidikan ya. Macam-macam atlas berdasarkan isinya, atlas umum, atlas tematik, atlas umum ya. Ini berisi informasi yang sangat banyak ya, tidak hanya melulu satu negara. Atlas tematik ya, sama tadi ini hanya menginformasikan satu informasi, di sini menyampaikan informasi tentang wisata di Kabupaten Jember ya. Dan globe adalah model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Kedudukan globe tidak lurus atau tidak tegak, tetapi condong dengan membentuk sudut 66,5 derajat
terhadap garis horizontal. Mempunyai dua garis, yaitu garis lintang atau garis paralel dan garis bujur atau garis meridian.